Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Kali ini tamparan dari Lora Ismail kepada Kiai Haji Imaduddin ini pedas sekali. Dan kalau yang ditampar masih ngeyel, ya kita tahu itu bukan keajaiban. Memang sudah begitu kan biasanya. Dan ini bicara kelas. Seorang Lora Ismail saja ya, yang tidak mengklaim meneliti atau apa bisa mengakses penulis kitab yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin. Jadi lagi-lagi Kiai Haji Imaduddin pakai kitab ulama nasab, yaitu kitab Al-Muqaddimah. Bahkan ya mungkin di sini belum dibahas, sumsum dari hujahnya Kiai Haji Imaduddin itu diambil dari kitab ini. Lalu bagaimana narasi dari penulisnya? Ba'alawi itu sahih. Mau nggak ada kitab sezamannya, kayak mau nggak disebut leluhurnya, sahih mereka. Itu pernyataan dari yang menuliskan nasab. Ya, kamu bisa baca di samping itu, saya ulas seperti yang ingin saya bidik-bidik poinnya. Kemudian di situ juga Lora Ismail mengungkap bahwa ada subjudul dalam kitabnya Sayyid Ibrahim Al-Khalili ini. Qawaid la tasluhu fin nasab, kaidah-kaidah yang tidak sah di dalam ilmu nasab. Apa contohnya? Nomor 10, mento'on nasab karena ahadu ajdadihim alladzina yartabituna ilaihi, karena ada satu nama dari leluhur mereka di mana berkumpul ke situ. Dzukira fi kutubin nasab annahu lam yu'akkid. Kira-kira begitu ya kalau saya bahasakan. Atau kalau poinnya adalah karena ada satu nama yang dalam kitab-kitab nasab itu disebut tidak berketurunan. Bayangkan Pak, ketika kamu membatalkan nasab orang karena misalnya ya Imam Ahmad nggak punya keturunan, kok bisa punya anak? Itu pun bukan kaidah yang tepat begitu. Apalagi Imam Ahmad punya keturunan, hanya masalah jumlah anaknya. Ini yang nulis kitabnya Pak yang bicara. Artinya apa? Kiai Haji Imaduddin kalau baca kitab memang begitu. Jadi nggak memahami secara utuh sehingga simpang siur. Muter-muter nyari hujah, nemunya mesti harus motong-motong. Sampai ditanya kepada pengarang kitabnya, kalau Sayyid Ibrahim bin Mansur sudah, Sayyid Mahdi Rgai sudah, sekarang disumsumnya lagi ini. Salah satunya adalah kitab Al-Muqaddimah fil Ansab itu, fil Ansab itu. Sayyid Khalil ya. Siapa itu namanya? Al-Khalil ya. Ibrahim Al-Khalil kalau tidak salah, atau siapa gitu ya. Padahal kan orang-orangnya bisa diakses Pak. Kok cek malesnya atau memang arogan gitu? Tidak mau tahu. Tapi kan lucu Pak. Anda sebetulnya posisinya ini mau baca kitab nasab apa mau buat teori nasab? Kalau mau buat teori nasab ya buat, nggak usah bawa-bawa nama orang. Kan jadi lucu. Mempertegas dalam kitabnya ulama ini begini-begini, syaratnya begini, maka Ba'alawi batal. Yang nulis kitabnya mengatakan Ba'alawi sahih. Mikiro. Siapa yang lebih paham dari kitab itu? Yang nulis apa yang baca? Pasien kok lagaknya ngunggulin dokternya. Kata pasiennya ini obat luar Pak. Diseduh pakai air panas, diminum. Sesederhana itu sebetulnya. Ini masih, kajian saya masih sederhana. Ada nanti yang lebih pedas lagi ya. Mungkin saya masuk kepada konstruksi di mana runtuhnya teori Kiai Haji Imaduddin ya, yang di podcast dengan Gus Haji Jazuli itu. Bawa kitab Al-Muqaddimah, walaupun saya sudah sitir sebelumnya. Nggak paham apa itu al-usul dalam kitab nasab. Mukhalifatan lil usul itu katanya kitab nasab sebelumnya. Aduh Pak. Gitu ya gitu. Ya Anda kalau tidak percaya dengan saya, ya saya bukan siapa-siapa. Tapi ini sudah digawangi oleh orang yang memang sudah masyhur sebagai ahli ilmu. Ditulis di Facebook, nggak bisa Anda kunjungi. Itu ada screenshot WA-nya. Jangan-jangan oh itu palsu, itu nomor WA-nya palsu. Aduh Pak. Udahlah jangan masuk-masukkan punya orang deh. Facebook palsu aja Anda telan kok ya. Jadi mari saya ajarkan. Sederhana sekali masalah nasab ini. Teori Kiai Haji Imaduddin itu dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin sendiri. Tidak akan pernah ada dudukan kitab nasab manapun. Sampai-sampai kitab nasab yang dipakai oleh Kiai Imad, orangnya dikonfirmasi berbeda.
180 derajat dengan kesimpulannya Kiai Mat tentang Ba'alawi. Maksudnya apa itu? Berarti Anda salah paham dengan kitab itu. Walaupun mungkin tidak dibedah di mana salah pahamnya. Ya kalau jelas kalau kita baca di Facebook di sini ya tidak dibacanya utuh. Tidak dibaca secara utuh, dipotong, di clipping gitu. Baca kitab Ar-Rasail Al-Abdal, baca kitab Al-Muqaddimah Ar-Ruq'ah, la budda an takuna alla takuna mukhalifatan lil usul. Dia tidak baca, kalau mau baca sampai poin ke-6 saja sudah paham apa itu usul sebetulnya kan. Kalau nggak bernafsu itu, nggak terlalu bernafsu. Makanya selalu bilang kenapa saya tidak pernah membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin dalam bentuk buku. Apanya yang mau dibantah, Pak? Saya cuma fokus orang ini sepaham apa sih dengan yang dibaca. Saya mengikuti dinamikanya itu ketika dia bantah orang kitabnya hilang selembar. Ketika dia bantah orang baca kitab dipotong di bagian istisna, mustasnayat, sehingga dalil dan madlul menjadi munakis dan mutorid. Itu pengkhianatan ilmiah sebetulnya. Apalagi kalau sampai muncul menurut kitabnya ini, Ba'alawi batal. Allah Karim, yang nulisnya aja memuji Ba'alawi sampai muncul bahasa itu. Sukhrohnya Ba'alawi, istifadohnya Ba'alawi, yafuku kathiran minas sada. Lebih unggul dari banyak sekali sadah yang lain. Apakah sahih? Naam, sahih. Nggak ada kitabnya, walaupun nggak ada kitabnya. Jangankan nggak ada kitab, Pak. Nggak tersambung, ya. Amudun nasab itu muttasil kalau sudah sukhro, istifadoh, itu dipakai Pak dalam kitab nasab. Mungkin nanti yang penulis kitab Al-Kafi Al-Muntahab, tapi Kiai Mat kan nggak baca kitab Al-Kafi Al-Muntahab, nggak menjadi penghujahannya itu ketika membantahkan Ba'alawi itu. Utamanya bicara kitab sezaman, walaupun kata Kiai Mat bukan kitab yang sezaman. Biar kamu tahu, Kiai Mat itu nggak mesti kitab sezaman toh. Kitab yang paling dekat kan sezaman. Kalau sebelumnya kan lewat. Ya, yang dekat sezaman atau setelahnya yang paling mendekati kan begitu. Informasi Ubaidillah tidak disebut dalam kitab Tahdhibul Ansab. Bukan Kiai Mat yang tahu, Pak. Semua orang sudah tahu. Mungkin sebelum Kiai Mat lahir orang juga sudah tahu itu. Bukan informasi baru. Mungkin Kiai Mat baru tahu setelah baca blogspot itu. Baru mulai meneliti. Sementara peneliti nasab itu sudah tahu semua. Bagaimana Tahdhibul Ansab bicara tentang kitab Ahmad anaknya siapa, apa bentuk kitabnya ditulis itu, apakah musyajjar, apakah mubassat, bagaimana menyimpulkan, semuanya sudah tahu Pak itu. Ini bukan ilmu baru. Ya mungkin bagi profesor-profesor yang belum pernah membaca ya mungkin baru. Ya tapi bagi saya ya silahkan lah ya. Silahkan. Saya kadang-kadang merinding juga kalau harus mengomentari seorang profesor gitu ya. Walaupun setahu saya sehebat-hebatnya Valentino Rossi balapan MotoGP, kalau diajak lomba panjat pinang ya belum tentu menang lawan tetangga saya sebelah. Sehebat-hebatnya Kasparov main catur, hebat dia main catur, nggak ada yang bisa mengalahkan. Kalau diadu main yuyu belum tentu menang lawan tetangga saya ini. Artinya Anda di bidang apa? Sesederhana itu sebetulnya. Nah, Kiai Imaduddin ini di bidang apa kepakarannya? Wallahu a'lam, tapi sepertinya masalah paling kronis dalam diri Kiai Haji Imaduddin. Ya mungkin hanya dalam masalah nasab ini, wallahu a'lam. Masalah yang lain adalah selalu tidak akurat ketika membaca kitab. Selalu bermasalah ketika membaca kitab. Bermasalah dalam memahami kitab. Masalah yang paling dasar yang tidak bisa dibantah, tidak tahu kalau kitabnya hilang. Tapi begitu percaya dirinya merasa di depannya data yang valid, motong. Bahkan yang ini ya, sumsumnya di sini adalah keliru memahami kalimat orang. Ya nanti mungkin di sisi kedua ya. Masalah mukhalifatan lil usul ya. Ya mungkin saya kasih slot ya, mungkin masih mau buat pengelesan ya. Jadi sebelum saya upload yang kedua mungkin silahkan kalau mau mulai meramu, karena kan biasa Kiai Mat berubah-berubah itu. Dulunya kan ngegas kitab abad ke-5, kitab abad ke-6, kitab abad ke-4. Tidak ada yang menyebut Putra Ahmad kecuali satu. Kemudian dirubah. Oh ternyata ada. Muntakilat Tolebiyah ternyata menyebut 2. Itu kan revisi. Artinya apa? Anda baca kitab itu nggak tuntas. Nggak tuntas. Kalau bahasa Madura itu lak-colak baca kitab itu. Sehingga begitu rapuh. Cara memahaminya rapuh gitu ya. Berantakan. Sehingga harus jaga gawang. Pindah gawang lagi. Oh ternyata 2. Pindah gawang lagi. Oh ternyata.
Ya karena ya itu ya. Tasawurnya 10%, tapi Anda membuat hukum seolah-olah sudah membaca semua. Deskripsinya atau analisis kepada materi-materinya itu mungkin baru 20%, tapi seolah-olah sudah paham semua lalu berbicara. Ini kan masuk kepada al-hukmu qabla ayyafhama. Menghukumi sesuatu yang belum dipahami semua. Ini masuk kepada min ahlakil ahmak sebetulnya. Walaupun Kiai Haji Jamaluddin kayaknya nggak masuk ke sini. Allahumma hadina ada sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.